Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan berkat Tuhan di hari-hari kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa kita semua hari ini merasakan diberkati oleh Tuhan, kehidupan, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan, walaupun juga mungkin ada di antara kita semua yang sedang ada dalam pergumulan. Tapi mari kita arahkan kehidupan kita hari ini untuk beribadah dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat renungan harian keluarga di edisi Senin 20 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji, hormat, syukur, sembah kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengaruniakan kehidupan bagi kami. Hari ini lagi kami menikmati kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, walaupun mungkin ada di antara kami yang sedang ada dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Tapi kami tahu kami ada selalu bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, kami saat ini hendak lagi membaca firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu pedoman penuntun bagi langkah kehidupan kami. Maka kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tetapi kami pun berdoa, ampuni kami Bapa dari salah dan dosa yang kami lakukan, oleh karena kami menyadari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, layakkan kami ada dalam persekutuan ibadah di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita hari ini membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 dengan judul seperti manusia baru. Kita membaca firman Tuhan ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itulah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan diberikan judul atau tema renungan, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, hiduplah dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mengenal Allah adalah manusia lama. Ciri-ciri manusia lama adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka mengatur jalan hidupnya sendiri berdasarkan pikiran yang sia-sia. Mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau yang kudus dari yang najis. Pikiran mereka dibutakan oleh hal-hal dunia, termasuk filsafat-filsafat kosong yang membawa pada pembenaran diri sendiri. Seolah-olah mereka berhikmat, tetapi sesungguhnya dibodohi oleh pikiran mereka sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah atau manusia baru yang tidak hidup menurut keinginan dan pikiran sendiri, tetapi berdasarkan rencana dan keinginan Allah.
Orang-orang itu tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa. Jadi artinya manusia-manusia baru tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, seperti tidak suka berdusta, tidak cepat marah, tidak mencuri, tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak mendukakan Roh Kudus Allah, dan masih banyak hal lain. Bahkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah tidak ada dalam kehidupan manusia baru. Manusia yang telah menerima kasih karunia Allah hidup di dalam terang Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, dalam identitas sebagai manusia baru, kita membaca bagian ini, jemaat Efesus yang sebagian besar merupakan orang bukan Yahudi, ditegur dan dinasihati oleh Rasul Paulus agar mereka tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dari cara yang lama. Mengapa? Nah, sebab Yesus menyelamatkan manusia agar hidup sesuai kehendak Allah, yang berbeda dari kehidupan orang yang tidak percaya. Di hadapan Allah, orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus bukan lagi orang Yahudi atau bukan lagi orang non-Yahudi, tetapi satu tubuh Kristus, satu dalam kerajaan Allah. Hidup sebagai manusia baru atau ciptaan baru atau yang juga dikenal atau disebut lahir baru adalah hidup dalam pertobatan dengan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan hidup di dalam terang Kristus. Nah, itu tuh manusia baru. Jadi manusia baru tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang Kristus. Orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus mengerjakan karya pembaharuan di dalam kehidupan agar dimampukan untuk hidup benar dan hidup kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, sebagai pribadi dan keluarga Kristen, tentu kita diingatkan untuk harus selalu memilih hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang selalu hidup dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Karena itu, mulailah kita membangun persekutuan yang terus-menerus, yang intim, yang akrab dengan Tuhan Allah dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Saudara, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Sebab bila kita jauh dari Tuhan, maka kita akan tersesat dan pasti binasa. Hiduplah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini, di mana hidup bersama dengan Tuhan akan memampukan kita sebagai pribadi dan sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa rindu ada di hadirat Tuhan, untuk rindu terus berjumpa dengan Tuhan, menikmati kasih dan anugerahnya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Oleh karena tuntunan kasih kuasa-Mu, kami diberikan kesempatan lagi untuk ada dalam persekutuan, membangun hubungan yang intim, yang akrab, yang harmonis dengan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih dengan firman-Mu. Kiranya firman ini memperteguh iman kami, menguatkan iman kami untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kami menjauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki.
Kami mau berkomitmen untuk hidup di dalam terang Kristus. Tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran duniawi yang menyesatkan. Tetapi kami mau berkomitmen untuk hidup sebagai manusia ciptaan baru yang hidup di dalam terang kasih Kristus. Sebab itu kami berdoa, tuntunlah kami ya Tuhan, melewati hari-hari kehidupan kami, termasuk hari ini, hari-hari kami selanjutnya. Tuntun kami untuk selalu ada di jalan Tuhan. Ketika kami mulai salah arah, salah langkah, salah jalan, tegur kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jangan binasakan kami, tapi bawalah kami untuk selalu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Berkatilah umat-Mu, Jemaat Maranatha Paslatan, bahkan semua kami yang setia mendengarkan renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dimanapun kami berada saat ini, dalam kondisi dan keadaan apapun kami, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Jaga lindungi kami. Di saat kami ada dalam rupa-rupa sukacita, biarlah sukacita kami berlimpah-limpah di dalam Kristus Tuhan. Tapi ketika kami ada dalam pergumulan, dengan rupa-rupa pergumulan, sakit, kebimbangan, duka cita, dan lain sebagainya, biarlah kami tetap berpengharapan iman di dalam Tuhan, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Berkati seluruh jemaat dari kolom 1 hingga 27, berkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Engkau berkati dalam tugas tanggung jawab berbagai profesi pekerjaan kami, Engkau berkati. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua kolom, penatua bripera, para pendeta, vikaris pendeta, komisi-komisi kerja, badan pekerja, pegawai, kostor, tim multimedia, semuanya diberkati, dituntun, disertai oleh Tuhan. Kami terus berdoa pemerintah kami juga diberkati oleh Tuhan agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik. Negara kami terus diberkati, daerah kami bahkan secara khusus Tomohon diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa hari ini, hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara dan renungan harian ini menjadi kekuatan iman bagi saudara. Oleh karena itu, teruslah ikuti renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan Tomohon ini. Semoga dengan renungan ini, channel ini, semakin banyak orang diberkati. Karena itu jangan lupa share, subscribe, like, bahkan bagikan renungan harian lewat channel YouTube Maranatha Paslatan. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Selamat beraktivitas di hari ini. Shalom.